narasumbernya hari ini seorang punk rock, kita rubah biar lebih sangat. Halo, ketemu lagi bersama Bung Yuda di Mesra Show. Hari ini kita sudah tersambung dengan seorang punk rock, punk rock star di Surabaya. Soalnya Mas Arif begini. Halo. Halo, Mas Arif Bling Satan. Halo. Gimana kabarnya? Ya apa Mas kabarnya Mas? Sehat? Sehat. Harusnya aku buka ini Mas. Sehat-sehat Mas. Harusnya aku buka. Ngobrol enak bersama Arif Bling Satan. Bajingan. ya gitu ya. Ngobrolin aja bersama Arif Bling Satan. Bajingan. Bajingannya Jogja banget. Bajingan. Ya Mas, Surabaya aman terkendali Mas? Aman ya. Aman. Iya. Mas Arif sama keluarga sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya, aku lihat Mas Arif pit-pitan terus ya. Iya, sepeda-sepedaan terus. Iya. Kemarin dari Surabaya ke Kediri itu Mas? Iya. Kapan-kapan Surabaya ke Suriname itu Mas? Ngimpi ya. Mas, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang ini sih, temanya tentang bagaimana seorang Arif Bling Satan yang kita tahu punk rockstar, punk rockstar ini atau teman-teman di skena musik punk lah Mas ya, yang Mas Arif akrab melawan pandemi ini gitu. Artinya aku tidak lalu memakai bahasa adaptasi karena biar punk banget gitu ya. Kesibukan selama pandemi apa Mas Arif secara musik? Kalau secara musik masih lagi nyiapin mini album. Bling Satan ya. Iya, jadi sebenarnya sih kalau dari awal pandemi kemarin kan bisa sempat off. Jadi anak-anak bener-bener masih takut banget toh, terus takut keluar atau ketemu ya wis. Akhirnya aku kan bikin itu pas anak bisa off itu aku bikin sama Strong Inch itu yang bikin seasonan sama Buluk. Sama ini ya. Bikin lagi yang pakai apa? Ya virtual semua bikinnya sampai jadi single. Itu sampai berapa bulan akhirnya jadi. Terus habis itu yang lain sibuk semua, anak-anak Strong Inch sibuk semua, terus Bling Satan calling lagi. Katanya bosen di rumah, terus akhirnya mereka memberanikan diri untuk latihan studio. Ya. Diterusin proyeknya. Tadinya takut keluar, mau ketemu temennya takut keluaran gendeng. Masa pang takut corona? Anak-anak. Jadi ya makanya si Amir sama Saka waktu itu kan masih takut semua. Takut banget. Akhirnya dia lebih takut kesepian kan kelihatannya. Dia ayo yowis ayo akhirnya latihan. Sekarang sudah ini mau recording mungkin minggu depan. Iya. Kalau aku lebih takut sama mantan ya Mas karena dia kolaborasi kemarin sama Buluk Superglad kemudian Eka SID ya. Itu dalam rangka apa Mas? Dalam rangka menyemangati diri sendiri atau benar-benar sebagai ini ya? Aku ngelihatnya adalah itu sebagai bentuk perlawanan dan penyemangat anak muda untuk tetap berkarya di masa pandemi. Betul nggak sih Mas? Atau ada yang pengen disampaikan sih dari hasil kolaborasi kemarin itu? Ya sebenarnya sih awalnya kemarin itu kita mencoba untuk bermusik secara virtual. Jadi idenya dari saya. Tadinya itu aku nyoba waktu itu kan lagi musimnya
masih cover gitu kan, virtual gitu. Iya. Jadi aku coba, bisa nggak sih kalau kita berkarya gitu dari jarak jauh, virtual, terus nyoba untuk 1 menit buat posting IG gitu yang simple. Aku nyoba sama laki dulu, aku bikinin rhythm gitar, ntar aku isi vokal. Aku ada pesan yang mau aku sampaikan gitu. Habis itu dibikin sama dia gitar, terus aku isi vokal, terus aku kasih lirik sampai ref kan. Ini judulnya sampai kita berjumpa lagi, ini spirit buat kita anak musik yang percaya bahwa nanti konser kita akan bakal konser lagi, kita jadi ada spirit kita, pasti kita berjumpa lagi gitu, maksudnya dalam artian musisi, penonton dan sebagainya. Itu akhirnya dari visi itu mungkin anak-anak tertarik, akhirnya si Buuk dari Dr. JR ikut isi. Ngisi, wah ada Buuk nih, oke nih. Wah ini kalau gitar 2 kan, coba cari drummer, nyari-nyari. Pertama tadinya maunya Eno Netral udah oke, tapi waktu itu sibuk, akhirnya ganti sama Ozom tapi Jerami anak Bogor, dan dia yang recordingnya, dia yang terima materi itu. Nah, udah, ini kayak kurang bass ini, aku nggak mau ngebass, aku nyanyi aja. Terus kebetulan si lagi IG story sama si Eka, aku ngeliat, buka sama Eka, langsung aku komen, ikutan apa nih? Jadi aku komen, wajakin gitu. Tembak-tembakan ya. Nggak lepas, oke, gampang, sabar. Habis IG itu selesai, nggak sampai berapa menit, Eka-nya mau, udah, sikat akhirnya, sikat itu. Disikat, kita akhirnya launching yang 1 menit itu sudah full band, yang versi IG. Akhirnya anak mikir, kita direkord aja lah, secara virtual, tapi yang lebih serius dari studio atau dari wah, itu rilis. Ya emang dari awal memang spiritnya lebih itu untuk itu, spiritnya kita bahwa new normal sucks lah. Jadi istilahnya kita bakal balik lagi lah seperti dulu nonton konser, buku dan sebagainya, pasti kita saat pasti menang lawan corona lah, balik lagi. Jadi motivasi buat skena punk di Indonesia mungkin Mas ya? Ya. Jadi soalnya kan gini kan, soalnya kalau mungkin musik-musik lain kayak musik folk, pop dan sebagainya bisa dinikmati dengan duduk ya atau berjauhan, tapi kalau kayak kalau musik punk itu kalau pugu jauh-jauhan kan nggak enak gitu. Itu dia yang mau tak tanyain lah. Bagaimana lalu caranya teman-teman, khususnya teman-teman musik yang dari skena musik punk ini beradaptasi dengan kondisi hari ini, ya kan? Katanya kan begini, boleh konser tapi nggak boleh berdiri kan gitu ya, kemarin katanya. Boleh konser tapi nggak boleh berdiri. Terus menikmati musik punk gitu sambil duduk nggak pogo gitu ya, apa ya? Aneh kan? Nah itu yang kamu tanyakan itu, ada nggak formula konsep adaptasi yang sudah digawe Mas Arif untuk besok ini nek pang-pangan kudu ini protokol kesehatannya ada nggak sih Mas? Ya, gimana ya? Ya mungkin nggak tahu sih. Yang jelas nggak enak. Kita masih sampai sekarang masih punya spirit bahwa pasti balik lagi lah. Tiap kota aja sekarang sudah mulai zonanya sudah hijau, ada beberapa yang bersih dan sebagainya. Ya, balik seperti dulu aja lah. Jadi nggak ada istilah new normal, yang normal aja lah kalau kita spiritnya. Soalnya kalau nanti kita terbiasa dengan new normal, kalau bisa new normal nanti kita ada sebuah pergeseran nanti yang saya takutkan, yang nggak bisa kembali seperti lagi. Gitu. Iya. Mungkin tetap akan ada langkah-langkah adaptasi Mas ya, cuman tidak lalu tidak lalu bikin noise sebuah pertunjukan dengan campaign new normal ini. Iya. Jadi iki Mas, silent konser tapi tepang. Ya podo wae ya pogo-pogo gitu ya. Bingung juga sih. Karena
Kenapa Bibi? Kalau gawe konser silent konser, tapi musiknya punk itu ya gimana ya? Silent konser pakai headset gitu. Bukan masalah berisiknya kan, masalah apa? Menikmatinya. Apresiasi itu kan dia harus berdekatan kan. Kalau Iya. buku itu, ya mungkin bisa dilakukan dengan violent dance lah, maksudnya dengan jaga jarak, cuman apa nggak asik. Atau gini Mas, Sampai gini, setiap penonton konser, Blink Satan main nih, penonton konser, harga tiket 50.000 plus APD gitu. Jadi salah aku buyar. Sumpah salah lagu semaput deh Pak. Semaput panas Mas. padahal Blink Satan perform 10 lagu. Korbannya bukan karena COVID tapi karena APD. Lagu kipas-kipas. Mas Ya, Arif itu kan campaign yang Mas Arif buat artinya itu nasional gitu ya. Ada kolaborasi dengan Buluk Superglad, kemudian ada Bali, kemudian ada teman-teman yang lainnya gitu ya. Gerakan teman-teman di Surabaya sendiri untuk melawan pandemi ini, artinya melawannya bukan yo kita lawan nggak, artinya melawan dengan semangat dan motivasi itu apa Mas yang sudah terjadi sampai dengan hari ini? Jadi kalau anak-anak kalau musiknya bikin itu gerakan yang bikin live streaming itu namanya Kahar TV. Kalian bisa kan main di situ. Jadi tetap bertahan tapi bikin live streaming bareng gitu gerakan. Jadi gantian musiknya. Kalau anak-anak sepeda, motor kebetulan aku aktif di skena apa aja, skena musik aktif, di skena motor custom aktif, skena sepeda ini yang lagi aku rintis ini juga lagi rame. Itu perlawanannya beda-beda. Yeah. Kalau anak musik tetap melakukan konser dengan live streaming. Terus Ya. aku juga aktif di label record. Aku lagi bikin label record hip hop, tapi nanti ada kerjasama dengan Mas Atas Jogja, ada rencana, pokoknya nanti next aja. Pokoknya rahasia ya, masih rahasia. Ya, jadi anak punk bikin label record hip hop itu nanti aja. Terus di musik itu di sepeda motor. Jadi aku kemarin itu campaign secara pribadi dan gerakan tuh bahwa kalau di Surabaya itu ada keluar positif. Jadi jangan tetap di rumah. Kalau keluar itu ada 3. Jadi 1 untuk mencari nafkah, 2 untuk berolahraga, 3 untuk membantu sesama. Jadi kalau keluar itu sudah harus ada tujuannya. Di mana itu sinkronasinya hubungannya sama kesehatan semua. Kalau keluar cari duit kan otomatis senang lah, cari duit, dapat duit. Terus yang kedua, kalau keluar karena berolahraga termasuk bersepeda itu kan juga bahagia sehat. Jadi kita kalau secara mindsetnya itu kita melawan corona dengan morfin. Oh iya. Iya, kita kan punya endorfin kan, jadi yang memproduksi morfin dari kebahagiaan yang akhirnya timbul tingkat imun. Nah, itu termasuk bekerja, membantu sesama dan olahraga. Terus di sepeda itu aku punya gerakan namanya Homeless Can Eat, yang sebulan sekali kita bagi-bagi makanan sambil bersepeda kayak back messenger gitu, ibarat kertas gitu yang anak fiksi. Terus kalau anak-anak motor namanya street jackpot, itu seperti uang kaget, kita kumpul donasi dari kegiatan kemarin berapa juta itu sekali kita jalan cari target orang-orang yang bekerja malam, yang lagi sepi, kayak kemarin tukang pijit kan lagi terdampak banget tuh. Tukang pijit apa mbak pijit Mas? Tukang. Tukang itu kesannya cowok. Iya lah. Aku ngeliat tukang pijat teko mas gitu ya. Aku cari mbak pijat, bisa datang Dewi. Mbak pijat itu dikasihan banyak orang, sudah ada kasihan sendiri. Iya. Nah, kemarin salah satunya itu jalan semua. Jadi kegiatan sosial aktif, kegiatan sosial yang aku
hubungan sama passion, sama hobi itu yang sebelum corona sampai sekarang tetap jalan. Jadi Ya, ya, ya. perlawanannya itu istilahnya aku kemarin itu kami tidak membangkang, tapi kita bertarung. Saya gitu. Ya, betul, betul. Aku setuju, Mas. Artinya semua gerakan-gerakan yang hari ini terjadi di hampir di seluruh kota di Indonesia gitu ya, itu muncul dari apa skena-skena eh, bawah tanah gitu ya. Artinya mereka yang sudah tak nggak sabar lagi pengen berkarya, lalu semua yang kangen berkumpul gitu ya. Maksudnya berkumpul dalam tanda kutip bertemu di apapun mereka, sepeda, motor, musik dan segala macamnya. Ya punya Iya. gerakan-gerakan positif yang buatku bukan sebuah kenekatan tapi perlawanan gitu ya untuk membangun nah aku lebih membangun apa Mas ya, melihatnya adalah pola pikir bahwa kita semua bisa sebenarnya melawan corona ini dengan membangun kesadaran diri satu, yang kedua kesadaran komunitas kita. Setuju nggak Mas? Iya, benar, benar. Jadi sebenarnya kita tuh bukan artinya bukan bukan kita bertarung, maksudnya bertarung melawan corona dalam artian kita nggak di rumah nggak takut, kita keluar tapi tetap berhati-hati gitu loh, bahwa kita Ya, yakin bahwa corona itu ada. Jadi protokoler itu sudah otomatis, misalnya main sepeda apa harus pakai apa dan sebagainya. Berarti kita takut berada di rumah dan takut gitu loh. Soalnya sekarang juga banyak yang takut itu, ternyata kemarin-kemarin itu sampai di depresi itu juga banyak. iya, betul Soalnya Mas. permasalahannya bukan corona sekarang kan, lebih banyak kehimpitan perekonomian itu ya. Iya, akhirnya stres Yang ya. lagi push banget itu, lagi push banget bersepeda. Sekarang itu lagi campaign aku. Jadi seluruh Indonesia kan sedunia itu sepeda lagi banyak. Jadi orang-orang mobil, orang-orang motor jadi harus menerima keberadaan sepeda. Jadi ini solusi yang tidak ditimbulkan oleh pemerintah. Mereka Ya. muncul sendiri. Budaya bersepeda itu buat aku mengalihkan krisis sosial. Jadi orang-orang yang tadinya nggak mau bersepeda, dia naik bersepeda itu jadi seneng kayak anak kecil gitu. Dan dia pede kalau dia sehat, itu aja. Dia percaya kalau aku olahraga naik sepeda, aku seneng dan aku sehat. Itu nggak dianjurkan pemerintah. Itu dia menciptakan sendiri, menciptakan demand industrinya sendiri. Akhirnya industri sepeda naik kan. Tanya aja industri sepeda kayak Polygon dan sebagainya. Dia naik semua penjualannya, clothing dan sebagainya. Terus pedagang-pedagang di jalanan naik semua omsetnya. Jadi orang naik sepeda, dia nggak akan masuk mall makan restoran, dia makan di warung. Itu jadi sebuah perlawanan yang penanggulangan yang sekarang itu di Surabaya sampai PSBB lagi karena pesepeda. Karena para sepeda banyak alasannya, cuma lalu lintas terganggu. Ya karena memang nggak ada edukasi. Indonesia tidak pernah mengkonsenkan pesepeda, lalu lintas pesepeda, terus attitude bersepeda kan nggak pernah disosialisasikan. Tapi orang-orang sepeda itu menjadi solusi bahwa itu membuat bahagia, membuat sehat, membuat percaya diri bahwa dia sehat. Terus kalau bersepeda itu jajan makan pinggir jalan murah, terus pedagangnya laku. Ya itu solusi yang dibikin mereka sendiri. Nah, seharusnya pemerintah dan mereka orang-orang yang sesama pengguna jalan harus menghargai bahwa budaya bersepeda ini budaya perlawanan sebenarnya. Iya. Selain pertama aku setuju apa yang Mas Arief sampaikan di pertama adalah mensugesti diri Mas ya, bahwa bersepeda itu membuat kita bahagia, bikin kita sehat. Senang kan ya, misalnya aku senang pijat gitu tadi itu ya, ya senang gitu ya, senang gitu ya. Artinya ini mensugesti diri, kita sehat, kita senang. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah ini berdampak kepada sektor yang lainnya, ya nggak Mas ya? Iya. Di luar beberapa stigma yang terbangun di masyarakat gitu. Kemarin misalnya mungkin Mas Arief tahu ketika ada heboh-heboh di sosial media pesepeda masuk warung gitu ya, rumah makan, kemudian pesepeda berhenti di jalur
apa namanya, yang belok kiri jalan terus begitu Mas, kemudian diprotes malah marah-marah segala macam, ya itu bagian kecil dari dampak atau fenomena sepeda hari ini. Nah, kalau menurut Mas Arief nih, eee, apakah perlawanan dalam bentuk sepeda ini eee, adalah maksudku bersepeda dengan seorang punk rock gitu, bersepeda itu, eee, berlawanan nggak Mas dengan idealisme seorang punk ketika dia harus misalnya sepeda kan mahal Mas ya, sepeda sekarang mahal, ada nilainya lah gitu ya. Ini berlawanan nggak menurut Mas Arief Enggak, sebagai penggandrung penggandrung, iya, sebagai musisi punk gitu? justru saya bersepeda karena ada selain aku senang main sepeda, tapi ada nilai perlawanannya sih. Jadi selama ini sepeda kan polusinya bagus. Kalau negara-negara yang kayak Belanda pesepedanya banyak itu kan polusi. Jadi perlawanan untuk lebih udara ini lebih sehat dan sebagainya. Tadinya seperti itu. Jadi lebih menggunakan sepeda sebagai transportasi. Sebenarnya kalau sepeda menjadi gengsi dan sebagainya itu memang ada beberapa yang seperti itu. Tapi enggak, yang aku lihat malah justru kalau di jalan itu ngeblend. Kalau di jalan anak sepeda itu ngeblend antara yang sepeda mahal sama sepeda sama anak-anak kampung itu ngeblend. Jadi ini sudah pergerakan, bahkan di Bandung itu si Buuk Ya, itu dia bikin sepeda sendiri ya, bicycle punk. Dan aku sendiri kan juga, aku kan punya cycling club. Aku tuh tergabung di cycling club namanya Cycle Punk. Itu mmm, basicnya di Jerman. Jadi aku mmm, ikut cycling clubnya itu nggak di Indonesia tapi di Jerman. Itu ada kolektif ya, digital gitu yang sepeda seluruh dunia. Jadi aku mmm, tahu sebenarnya tren sepeda seperti ini itu dunia emang sama semua kayak seperti ini. Cuman di sana memang New York Times pernah nulis juga bahwa populasi bersepeda saat COVID itu naik. Ternyata memang worldwide itu tren sepeda itu. Yang ya, bedanya kalau di luar itu memang pemakai sepeda itu sudah diperkuat aturannya itu jadi undang-undangnya diperkuat. Kalau di Indonesia ini hanya kaget gitu aja. ya. Jadi Masyarakatnya ini, kaget. Iya. Jadi regulasi juga aku belum ada tanya, Mas ya, regulasi berlalu lintasnya ada nggak ya? ada undang-undang yang berapa itu ada melindungi pejalan kaki dan sepeda itu ada, Sepeda. undang-undang sudah ada, jalurnya sudah ada. Jadi Mmm, cuman kaget aja. Misalnya aku tanya kan detail kok sama-sama orang-orang gitu. Apa sering terjadi gini orang tahu-tahu keluar dari jalur sepeda dan sebagainya. Dia bilang, oh iya, sepeda itu lebih dinamis. Nggak kayak mobil bisa kanan kiri, tapi sebenarnya secara psikologis apa aja cobaan. Di bel itu orang kaget mesti minggir. Tapi pikir iya, ya, itu nggak motor, nggak apa orang jalan kalau orang Indonesia baru naik motor lihat orang sepeda kanan aja sudah pusing, belum belen belum minggir. Ngerti nggak? iya, iya, Itu iya, yang orang bule itu biasa, Mas. Jadi orang, apalagi kalau di luar negeri banyak kurir bersepeda, ya kadang-kadang dia iya, cepat. Tapi sebenarnya kalau kita dibelin gitu sudah minggir. Sampai di luar iya, iya, negeri itu pimpinnya klakson saya 1 kali. Jadi heeh, jangan din gitu. Di iya, sini iya, belum klakson sudah ngamuk-ngamuk. Itu orang iya, sepeda. Lu klaksonan itu sudah psikologis, din minggir. Kok sepeda kanan-kanan, itu sepeda itu lebih dinamis emang. Bisa kanan iya, kiri. Tapi sebenarnya dia kalau di bel, banyak Mas hal-hal yang minggir ya? ya banyak hal-hal yang itu psikologisnya nggak sama lah sama luar. Jadi mindsetnya juga itu. Terus kemarin tuh banyak orang bersepeda justru karena sepi, Mas. Karena sepi, ada banyak operasi, kan rata-rata kalau di Indonesia banyak operasi, banyak ini, Iya, akhirnya orang bersepeda lebih aman. Dia ngasain Indonesia itu kayak Perancis, kayak Belanda. Wih, main iya, sepeda enak ya. iya. Akhirnya orang aktivitas akhirnya terbiasa. Sekarang sudah mulai terbiasa orang kerja naik sepeda dan sebagainya. Buat aku kan Dan positif. bisa jadi nanti kan sekarang gini Mas ya,
antar lintas kota gitu kan ada pos pemeriksaan gugus tugas COVID yang harus misalnya aku dari Jogja ke Solo gitu, ada di daerah Prambanan tuh operasi harus menyerahkan kan dilihat dari plat plat motor atau plat mobilnya, itu dari luar apa dari dalam gitu ya. Kalau dari luar diperiksa. Kalau kita naik sepeda kan bisa nggak kena operasi ya. Jadi Iya, itu mungkin teman-teman kenapa kayak gitu. Mas Arif makanya kalau mau ke Jogja naik sepeda aja dari Surabaya. Belum berani kita ke Jogja, jauh, jauh. Aku baru piknya 150 kilo lah. Ya, Iya, iya, iya. 150. Kalau yang lebih Tapi belum berani. sebenarnya yang pengen diangkat adalah nilai-nilai perlawanannya Mas ya, yang seperti apa yang dari Mas Arif sampaikan gitu ya, yang mau diangkat dari campaign bersepeda inilah nilai-nilai perlawanannya ya, bukan gengsinya gitu ya, bukan hype-nya sekarang gitu yang kita tahu lah. Ada kemarin aku juga ngobrol-ngobrol banyak dengan beberapa pecinta sepeda. Kalau Mas Arif tahu Ardi Keju yang di Jogja itu kan dia sangat aktif di komunitas sepeda sampai dia punya sama mungkin sama Mas Arif ya jaringan internasional sepeda-sepeda gitu dan dia eh, kurir fiksi kurir gitu ya namanya ya yang kami antar dengan sepeda itu juga ya. Dia bilang bahwa eh, apa yang belum sadar hari ini tentang regulasi bersepeda dan bentuk perlawanan atas sepeda itu hanya segelintir masyarakat, yang lainnya malah sangat sangat paham bahwa etika bersepeda, kemudian bagaimana mereka berlalu lintas gitu ya. Mungkin ini yang perlu perlu ditambah kesadarannya Mas ya. Iya. Pecinta dan pengguna sepeda yang lainnya bahwa ya kalau kita tahu berapa artis selebritis gitu ya. Luna Maya naik sepeda. Wah, seksi banget Mas. Wis Luna Maya naik sepeda. Bayangin. Iya. Terus pelan dari dulu SW. Next sepeda iya. pelan. Siapa Della Karisma beli sepeda 7, wah harganya 13 juta. Artinya itu bagian dari sebuah perayaan aja sih menurutku. Di luar dari bahwa Iya. nilai perlawanannya yang harus atau gerakan-gerakan ini yang harus sebenarnya muncul di depan gitu ya. Itu di belakang lah ya. Harga sepeda, kemudian selebriti naik sepeda. Ya aku jadi agak aku pertama kali suka sepeda gara-gara lihat Luna Maya, Mas. Aku kudu pit-pitan lagi dan harus ketemu Luna Maya. Aku ya pengen, ini namanya mati. Mas, kalau dari gerakan Mas Arif di sepeda, kemudian dari kita kembali ke sisi musik. Blink Satan sebagai band yang umurnya hampir 15 tahun Mas ya, ada ya? Iya. Ya, Ada ya kurang lebih ya? 2005 sampai sekarang ya 15 tahunan ya. 15 tahun hampir. Ya, itu kan sudah jadi ikon band punk di Surabaya dan sekitarnya gitu ya. Jadi ikon yang ada nggak sih Mas satu gerakan yang pengen dibangun oleh Blink Satan gitu secara band ya, secara band untuk menggairahkan lagi gigs punk, kemudian bikin satu apa ya, satu model konser dengan protokol kesehatan atau apapun yang lalu tidak menabrak regulasi kondisi hari ini gitu. Secara band Mas, secara Blink Satan. Memang ada rencana itu kita bikin gigs, bikin bikin acara ini belum terlaksana, itu rencana acara musik yang bandnya banyak, cuman di studio gigs gitu. Ya. Studio gigs yang di studio gigs, jadi ditampilkan itu nggak hanya live band, jadi kita ngobrolnya apa, tapi di depan studio. Jadi kayak berapa shift itu dibagi berapa band. Itu pengennya seperti itu, dan ini masih rencana, tapi kemasannya lebih jadi kualitas audionya nggak ditata kayak pertunjukan biasanya itu, tapi lebih pembeli. Jadi kayak gantian, kayak di ruangan kita bareng-bareng bermusik, jadi gantian gitu ngobrol. Parade lah ya, parade band. Seolah-olah apa ya, kita tadinya malah
kita mau bikin konser gitu ya tetap ada Pogo, tetap apa dan sebagainya. Tapi Iya. di studio gigs dia pengen kayak gitu sih. Karena nggak mungkin Mas yo, nggawe pogo virtual gitu nggak mungkin ya? Enggak, jadi kayaknya sih kita tetap mendorong bahwa apa ya, menyiapkan mental bahwa ini yang jelas kalau di musik aku itu menyiapkan mental bahwa ini akan kembali semula. Yes. Jadi tetap aku mikirnya apa? Ya kita adaptasi aja untuk proses ini, tapi suatu saat bakal kembali. Jadi Ya. mindsetnya apa ya? Aku cenderung tidak menerima itu. Kalau di Normal Surabaya aja, sendiri normal aja. keramaian sudah buka nggak sih Mas kalau di Surabaya? Kafe Sudah, apa? Sudah ya? sudah. Aku kan kerjanya kan EO Cafe gitu, band supply band-band Iya. di kafe-kafe gitu. Sudah buka. Kafe dangdut yang di Doli. Loh, nggak? Tutup Mas Doni, tutup. Sekarang udah Sekarang online. jadi Iya, online ya, lewat. kampung industri ya. Tapi Kita sudah buka. kuliner semua sudah gerak Mas ya. Artinya industri kreatif yang lainnya kayak kuliner, kemudian distro, kafe, bar itu udah Ini buka ya. 2 minggu ini sudah mulai buka. Sudah mulai buka. Ya, Yang termasuk penting kan rawon. jadi nggak sama sih, yang kita perjuangkan nggak ada klaster baru di industri kreatif, di industri hiburan malam. Kalau selama jadi banyaknya, maksudnya nggak ada klaster dari situ, kita aman gitu loh. Maksudnya Ya. tetap kita jaga protokoler jauh dan sebagainya. Jarak yang penting nggak ada report yang muncul dari klaster dari industri hiburan malam, terus industri kreatif kayak clothing dan sebagainya, kayak tempat-tempat nongkrong. Kayak nanti kan tinggal yang event-event yang berupa konser itu. Jadi kalau kita membuktikan bahwa di ranah ini itu tidak ada klaster, muncul klaster baru yang dari industri ini, nah, kita kan arahnya kan normal gitu. Ya, betul. Soalnya kita patokannya kayak kota-kota yang kayak di Aceh, kayak misalnya kata-kata yang zero itu loh. Iya. Akan tetap melakukan hal yang normal aja. Jadi kita tetap kita tetap protokoler apa dan sebagainya. Jadi kita melakukan new normal ini dengan rasa ngelawan, ini harus normal gitu loh. Tidak oke lah kita new normal. Nanti kalau kita nyaman jadi new normal, nanti new normal terus gitu loh. Soalnya di negara maju itu konser-konser virtual sudah nyaman. Iya, betul. Nah, sedangkan orang-orang negara Indonesia, kalau negara maju udah nyaman, kita harus nyaman dong. Kan modern kalau orang negara maju. Enggak, saya bukan orang modern, kita harus balik. Iyalah, saya tetap negara berkembang, aku pengen anak pang nonton sambil pogo. Kalau sekarang di dunia apa itu kanal digital virtualnya itu sudah gantian, di Foo Fighter apa dan sebagainya, dan penontonnya sudah banyak dan sudah ngerasa nyaman. Gitu. Tapi mungkin dimulai dari hal-hal kecil Mas ya, kayak mini gigs gitu dulu ya, ada penonton 20, kemudian kita buktikan tadi bahwa tidak ada klaster baru di mini gigs 20 kita pastiin, maksudnya kita pastiin di aman lah, kamu safety aman, kita tunjukin sama mereka, nih 20 ya, kita tunggu 2 minggu, di antara teman-temanku nanti konser yang nonton 20 orang ini ada yang kena corona nggak? Nggak, oke catat. Bikin lagi, saya catat. Akhirnya ngumpul, akhirnya kan tumbuh mindset bahwa ini akan segera normal gitu. Kita akan segera berjumpa lagi gitu. Dan apa kayak misalnya Foo Fighter gitu Mas ya, dia bikin konser hanya special invitation yang diundang gitu. Misalnya Blink Satan bikin konser berapa orang yang diundang, kemudian tetap di online kan, jadi ada 2 konsep online dan offline gitu ya, untuk pelan-pelan menggiring ke yang lebih besar gitu mungkin ya Mas ya. Iya, harusnya seperti itu. Jadi tetap iya memang benar aku tadi. Jadi kita menjalani normal, cuman ada di suatu gerakan-gerakan gitu yang kita yakin bahwa ini akan kembali normal lagi. Bukan kita harus nyaman di zona new normal.
Bersepeda udah Mas Arif. Kemudian motor lali kah? Kalau motor gak tahu motoran. Dipajang di foto, posting, dipajang di foto, posting. Lama-lama posting for sale. Ya, Hari ini itu aku yang aku takutin pokoknya dolananku aja sampai kedol ngono. hari ini aku salah lihat postingan Pak D Ivan Malang lah Mas. Gitu. Terus mulai for sale. Pak D ini motornya dodol-dol kok jadi kuliner terus motornya dijual Kak. Ya apa tahu iki. Banyak teman-teman. Tapi tetap Mas, motoran tetap ya, Motor, motoran. motor tetap apa? Cuman kalau motor dulu itu aku ada gerakan free jackpot kan kayak uang kaget itu. Mm-mm. Kalau yang kemarin mesti yang ikut banyak, tapi kali ini untuk COVID ini udah beberapa kali gerakan ini aku memang diem-diem. Jadi nggak bawa partai banyak. Tapi kalau yang sepeda kemarin itu mesti banyak. Yeah. Karena memang minatnya banyak. Kalau motor ini memang sengaja aku minim karena memang dia keberadaannya kan kalau sudah motor banyak itu kan bayar apa dan sebagainya. Takut malah apa ya berkembangnya lebih bebas gitu kalau motor akhirnya kita jalan cuma 5 orang gitu. Iya. Si bantuan orang-orang yang jadi selama ini aktivitas seorang Arif Blingsatan ini adalah bersepeda, tapi sudah mulai dengan tadi itu Mas ya, bikin apa tetap apa jadi IO nih kafe-kafe gitulah ya untuk band-band udah jalan berarti ya. Jalan dia itu kerjaanku di selain musik itu jadi itu sudah mulai jalan walaupun sekarang itu rate-nya itu diturunin semua itu semua industri. Iya Mas, itu dia ternyata sambatan kita itu sama ya. Kok jadi murah sekarang? Tapi Our Bar itu udah buka belum Mas? Our Bar itu udah buka ya? Our Bar ya yang di Surabaya. Wah itu sempat goyang macam-macam di situ. Cerita apa kamu? Bawa pulang siapa? Ya. Dan kalau melihat dari ini Mas, melihat dari apa namanya sisi kreativitas yang lainnya gitu ya. Kita kan nggak bisa lepas dari industri hiburan ya. Dan industri hiburan yang lalu buatku sangat ya aku sendiri ada di industri itu ya terpuruk sekali gitu. Kita terdampak di awal dan aku nggak tahu sembuhnya belakangan gitu. Sembuhnya belakangan. Semua sudah sembuh kita baru sembuh gitu dan hari ini kita dipaksa untuk mengkonsumsi infus. Jadi maksudnya gini, kita makan nggak bisa dari mulut tapi dari selang infus sekarang. Istilahnya begitu Mas ya. Iya, benar. Ya apa ya? Jadi ada satu hal yang sebenarnya aku nggak tahu di Surabaya atau di teman-teman di sana tuh masih merasakan hal ini nggak sih? Keabu-abuan atau ketidakjelasan tentang masa ini gitu ya. Yang pengumpulan orang nggak boleh, tapi ada seruan dari instansi pemerintah untuk boleh dan nah ini jadi sebagai ya jadi abu-abu gitu ya. Iya apa enggak sih sebenarnya dari sisi seorang Arif Blingsatan melihat itu gimana sih? Khususnya di industri hiburan termasuk ya kita semua lah Mas Arif sebagai atau Blingsatan atau tadi itu ya kafe-kafe segala macam kan nggak lepas dari apa sih yang namanya industri hiburan gitu ya. Iya, sebenarnya sih kalau aku kan sudah lama di industri hiburan. Aku tuh sudah biasa kalau hiburan itu mesti dianaktirikan. Kalau puasaan orang-orang boleh sebenarnya sudah terbiasa. Kemarin kan sebelum puasa ya mau mulainya. Itu kalau kita tiap tahun kan sudah biasa ketika orang dapat THR, ketika pedagang omsetnya naik, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Kan anak band hiburan malam dianggap pembawa dosa. Iya. Salon plus tutup, lokalisasi tutup apa. Wah, aku. Itu sebenarnya aku sudah biasa. Aku sudah ritmenya ya sebelum puasa biasanya itu banyak eventnya yang digas. Nah, waktu itu kan pandeminya kan sudah awal sebelum puasa. Itu banyak eventku, banyak event-event eventnya teman-teman EO itu
kecewa itu. Ya. Jadi waktu dia mau ngumpulin duit waktu sebelum puasa itu sudah cancel dulu. Iya, Terus iya, iya. selesainya pun semua sudah boleh hiburan malam itu baru terakhir. Iya. Padahal tak pikir-pikir kemana aku juga posting lah mention ke Pak Jokowi. Cuman aku ngasih logika gini. Jadi sebenarnya itu. Jadi kita ngelawan itu dengan endorfin, dengan morfin. Jadi yang menimbulkan rasa bahagia dan pikiran ibu. Jadi sebenarnya yang harus didulukan itu hiburan. Iya, Bukan ya. orang disuruh kerja dalam keadaan susah duit tapi disuruh masuk kerja. Kasih hiburan dulu. Hiburan Iya. masyarakat juga, ya kan? Apapun bentuknya ya. Yang penting itu bentuk hiburan ya. Iya, makanya sepeda itu muncul karena nggak ada orang itu terbiasa dengan terus ya sistem imun itu termasuk dia mencari kesenangan, kebahagiaan itu sistem imun manusia. Sepeda itu pelarian dari orang nggak bisa dengar musik, orang nggak bisa nonton bioskop. Iya, betul. Larinya ke situ. Seharusnya pemerintah harusnya tahu ketika mereka nggak bisa menjamin seperti negara lain. Negara lain aku tanya negara sepeda. Iya COVID, aku bersepeda, tapi lebih banyak nggak bareng-bareng, tapi bareng-bareng juga sama. Tapi kamu kok santai? Loh iya, negara aku kasih jaminan. Ya. Terus tanya, itu cukup? Aku bilang, ya cukup. Itu duit katanya itu duit buat aku main sepeda sudah. Yang lain duit buat ke bar, ke bioskop, dugem, nggak dikasih sama negara, memang tutup. Tapi dia dikasih sampai Malaysia pun kayak gitu. Nah, itu salah satu sebenarnya yang membuat corona lebih cepat sembuh karena orangnya nggak panik, orangnya nggak stres. Nah, di sini sudah nggak hiburan nggak boleh, nggak dijamin. Indonesia orangnya paling stres di corona, benar. Iya ya Mas ya. Artinya kebahagiaan dalam diri itu menciptakan imun yang bagus juga kan gitu ya. Kebahagiaan dalam diri ya. Iya. Kan ini kan beda sama TBC ya. Jadi ini kan menyerang sistem imun. Kalau katanya kalau sistem imunnya kuat nggak bakal masuk. Maksudnya itu nggak bakal terjangkit. Ya itu aja kan. Imun itu kan yang dari dalam tubuh itu kebahagiaan itu. Orang bahagia itu seneng itu. Nah, yang faktor-faktor yang menimbulkan itu malah ditutup aksesnya. Karena gembira adalah obat, Mas. Iya toh? Iya. Nek wong edan bebas, gembira obat gitu ya. Wong edan bebas. Kalau melihat sisi sejarah dari bukan sejarah ya, pergerakan teman-teman punk atau skena musik punk di Indonesia juga selama ini juga aku nggak tahu nih dari sudut pandang Mas Arif, aku juga melihat terjadi kelesuan ya, artinya tidak lalu semasif gerakan-gerakan mereka sebelumnya khususnya untuk melawan ini. Nah tadi Mas Arif di awal juga sempat mengatakan bahkan teman-teman pun awalnya wedi gitu ya, kalau kok sing jenenge korofak dan korosit gitu. Lalu Mas Arif melihat itu nggak fenomena bahwa turunnya bentuk perlawanan atau semangat teman-teman di skena musik khususnya punk ini menghadapi kondisi hari ini, atau bagaimana menurut Mas Arif sendiri? Iya benar, itu menurun sekali. Jadi nggak ada konsen untuk perlawanan untuk corona ini yang secara kompak yang ditentukan sama teman-teman musisi yang mewakili musisi punk itu. Iya benar analisamu. Memang kok nggak ada ya, lebih perorangan misalnya seperti kayak Jering, dia punya konteks sendiri. Terus ada beberapa yang dia perlawanan itu lebih bertahan sekarang. Ada yang ngelawan kayak Jering itu, ada yang bertahan untuk hidupannya itu lebih itu. Jadi dia kita lihat itu lebih banyak yang dia terdampak secara pribadi akhirnya lupa sama itu. Nggak ada keinginan untuk
bikin satu movement nasional gitu, gerakan nasional di skena musik punk atau deklarasi punk melawan COVID-19. Nah, Kak pengen lah, Mas. Tapi itu, aku lihat itu sih banyak sih kemarin sama punk itu bikin t-shirt yang gitu, maksudnya yang apa gerakan-gerakan sosial gitu yang banyak sih. Kayak punk sama Skin kemarin ngumpul bikin bikin t-shirt bareng kalau nggak salah buat bantu korban COVID. Memang yang Tapi secara masalahnya, Mas, bukan masalahnya, tapi itu tadi itu ya, aku takutnya ketika semua concern ke online gitu ya, ke digital gitu ya, jadi tadi itu rasa human itu, rasa human itu muncul malah jadi eh, apa namanya, jadi bergeser gitu ya arah pergerakannya, ya nggak sih, Mas? Ya nggak sih? iya benar. Dan eh, yang aku masih konsisten di Surabaya, yang aku gerakin semua off air, ada yang on air, dari bersepeda, Ya. dari apa, aku yang bikin 3 itu keluar aja kalau mau cari duit, Ya. keluar aja Kalau kalau mau olahraga, itu semua nggak teknis ngobrol, dan memang aku jalanin sampai sekarang ya, pun ya. Kayak bersepeda bantu orang terus keluar, maksudnya kayak itu aku ngomong, kalau di Surabaya itu nggak membangkang sih, tapi Ya. bertarung, jadi tetap keluar aja. Jadi biasakan memang kalau di luar berbahaya. Jadi kalau gini loh, kalau memang ngentot gak pakai kondom itu bisa hamil, pakai aja kondom, ngentot aja terus. Iya. Iya. Enak, Mas. Jadi maksudnya gini loh, keluar aja. Kalau memang itu di luar bahaya, ya pakai safety, keluar aja. Ya. Itu dari kemarin-kemarin aku bilang, cuman ada 3, harus ada kebutuhan yang maksudnya lebih jelas gitu loh. Bukan karena apa, duit lu sekarang sedikit, kalau kamu keluarnya Ya. nggak jelas-jelas, ngabisin duit. Itu aja. Jadi Iya. Heeh. dari duit, olahraga, yang ada impact-nya lah buat kamu. Ya. Bantu sesama kan ngumpulin Satu donasi. lagi, Mas, ditambah, Mas. Satu lagi ditambah itu. Apa? Cari duit, olahraga, bantu sesama, berkarya. Wah, ya, Oh, gitu ya. benar. Iya nggak? Ya nggak? Iya. Gitu. Jadi yang mau ke studio latihan aja. Latihan. Iya. Yang Berkarya mau aja. band-bandan. Yang mau bikin film. Yang mau Benar. ya karena itu tetap kalau nggak berkarya ya gak ono duit. Iya, benar. Benar. Jadi kalau aku sih ngomong sama teman-teman, restart lah. Ini Ya. semua dirasa karena mulai nol kan. Jadi Ya. ya kamu mulai start, jangan buntu. Jadi anggap aja semua di sini sekarang lagi disamain semua nolnya. Kita start, terus kita tetap optimis tetap optimis nanti ini bakal kembali lagi, dan kita siap-siap punya karya-karya lagi atau sesuatu yang dilakukan kembali seperti dulu lagi gitu. Ya. Aku sendiri, Mas, ini sharing ya. Aku sendiri bahkan sekarang ini gitu ya, mendorong untuk dan memulai gitu ya untuk mendorong teman-teman, oke, event online oke, tapi kita coba hari ini kolaborasikan dengan offline. Jadi di venue tetap ada orang, selain itu energi buat si performers gitu ya. Itu jadi tadi aku setuju ketika Mas bilang, iya ayo kita membiasakan diri kembali pelan-pelan gitu ya. Walaupun pelan-pelan ya, dengan kondisi sebelumnya. Oke, yang kemarin online memang kondisinya memang harus online terus gitu. Hari ini kita pelan-pelan memulai, tapi jangan ditinggal online-nya gitu loh. Tetap ada online, tetap ada offline. Ya. Nah, kolaborasi ini akan jadi kebiasaan baru lagi kan ke Ya. teman-teman bahwa ada hal-hal yang harus kita kolaborasikan hari ini, karena ketika hari ini tidak kolaborasi ya kita mati gitu aja. Iya nggak sih, Mas? Ya. Bener, teman kemarin di Karan TV itu juga gitu. Jadi kita online, cuman teman-teman musisi pada datang, jadi ngasih support, tetap ada suara apa, maksudnya Alkohol tetap beredar, alkohol ya. Ya, yang lain kayak gitu aja. Jadi makanya nanti bisa tentu bikin gigs studio gig, tetap ada yang nonton, tapi teman-teman musisi yang main juga di situ. Tapi kan mereka
nggak liar, maksudnya itu benar-benar safety, Iya. nggak sakit dan sebagainya, sudah tahu kondisinya. Iya. Ya kesadaran diri sendiri itu juga penting ya, bahwa nek sakit ya jangan keluar lah dulu, kasihan teman-teman yang lainnya gitu ya. Iya. Mas, sebelum ke terakhir nih, sebelum ke terakhir, eee, kita melihat bagaimana konsistensi seorang Arif Bling dalam, pergerakan skena musik punk termasuk, eee, ke bawahnya adalah perlawanan-perlawanan tadi itu. Apa sih iki Mas, menjaga semangat perlawanan menurut seorang Arif Bling itu yang dibutuhkan apa sih? Apa ya, satu keyakinan aja. Jadi apapun yang kamu anggap benar, apapun yang kamu anggap itu nyaman kamu lakuin aja. Jadi kenyamanan dan kamu yakin bahwa yang kamu lakuin itu benar, itu lakuin aja. Dan nggak harus melawan, maksudnya itu secara frontal, lawan dengan kata-kata atau yang menyakitkan. Jadi Iya. gerakan-gerakan yang dibutuhkan adalah gerak-gerakan nyata. Jadi Iya. Itu gerakan yang nyata. tetap Mas Arif jaga selama ini ya, artinya kenyamanan dan meyakini apa yang, Mas Arif lakukan itu benar gitu ya, yang akhirnya Iya. menjaga bagaimana ini bisa, Blingsatan ataupun, skena hobi yang lainnya itu tetap bisa berjalan sampai hari ini gitu ya. Iya, benar. Terakhir Mas Arif, sebelum kita Ya. menutup bajingan, bajingan. Aku senang banget nih Mas, aku senang banget. Tapi aku senang episode terakhir sing sama Mas sama siapa cewek itu? Sama Lati sama Sarfajira. Iya. Kalau ngomong bajingannya gimana gitu. Gak kuat aku. Jadi aku merasa dia apa aku yang bajingan sebenarnya. Terakhir Mas, aku jadi di program podcast Mesra ini, aku selalu pengen ada yang semangat yang diberikan ke sahabat Mesra, aku bilang ke mereka untuk bagaimana narasumber ini mengasih motivasi dan semangat buat mereka dalam bentuk apapun gitu. Nah, kesempatan kali ini aku pengen Mas Arif deh ngasih semangat ala seorang musisi punk atau punk rock, ngasih semangat ke teman-teman menghadapi kondisi hari ini agar tetap produktif dan berkarya itu bagaimana? Jadi apa ya? Jadi aku bilang restart aja. Jadi semua itu dianggap kita mulai dari nol. Kita harus punya spirit bahwa mulai dari nol itu it's okay, nggak apa-apa karena ini semua sama. Jadi kalau kamu ambil positifnya aja. Buat aku sih ini corona ini nggak negatif. Ya. Kita menjadi ini sejarah kita. Kita ngalamin yang susah-susah banget, susah-susah bareng. Jadi ngerasain semua itu bareng. Ini nanti ini sirkulasi belum tentu orang bakal ngalamin seperti ini gitu. Dan aku yakin ini banyak sekali pelajarannya. Nanti kadang-kadang semesta itu ngasih pelajaran kita itu macam-macam, bahwa ini adalah pelajaran di mana kita sama-sama susah, sama-sama merasakan gimana rasanya berjuang bersama. Ya. Karena musuh ngerasain kebersamaan yang sebesar ini kan kita nggak pernah gitu loh. Betul. Nah, itu nanti ketika kita melewati ini kita bakal punya cerita. Kita waktu dikasih susah bareng-bareng itu ngapain aja, perlawanan kita apa aja, terus gerakan kita apa aja, usaha kita apa aja setelah kita sampai di sini sudah melewati itu, nanti itu menjadi cerita dan menjadi cerita buat anak cucu kita gitu. Ya. Setuju. Jadi bahwa ya kan, setuju ya. Betul Mas, setuju Mas. Artinya kita ambil positifnya aja ya, nggak usah ngeluh, nggak usah lalu menyalahkan keadaan karena musuh kita satu, ya kan? Musuh kita sama sekarang ini, ya kan? Semua masyarakat dunia bahkan punya musuh yang sama, ya sudah kita ambil positifnya aja gitu ya. Tetap berkarya pasti, tetap harus melawan harus gitu ya.
kalau anak pang ngomong equality, ini kondisi keadaan yang benar-benar equality ya, samaan, semua hampir sama, sama-sama bangkrutnya. Equality, you and Bener ya, me Kak? and forever, gitu ya. Equality, ya. Keren. Iya. Oke, Mas Arif, matur nuwun Mas ya. Thank you udah Ya, ngobrol-ngobrol. lagi ya. Ya, sampai ketemu di pogo-pogo berikutnya. Ya, Aku Jogja. yes, naik sepeda ke Jogja, kemudian lanjut ke mana Malaysia, apa Singapura. Salam buat teman-teman Belingsatan Mas dan teman-teman di Surabaya. Sehat selalu, tetap berkarya, tetap berbahaya. Salam. Thank you Mas ya. Yuk, Dadah. sampai ketemu. Ya, makasih.